Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk dan PT AKR Korporindo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Anissa Frecilia Adenina dengan NPM ujung 09. Yang kedua ada saya sendiri, Ferdian Valevi Minggara dengan NPM ujung 080. Kemudian ada Jian Salsabila dengan NPM ujung 084. Selanjutnya ada Fania Amanda dengan NPM ujung 008. Adam Fadil Ramadan dengan NPM ujung 022. Bianca Mutiara Putri dengan NPM ujung 028. Dan yang terakhir ada Mutiara Oktamiliana dengan NPM ujung 001. Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama ada profil perusahaan, overview kinerja keuangan komparatif, analisis laporan keuangan, rekomendasi, dan simpulan. Untuk materi pertama, yaitu profil perusahaan, akan disampaikan oleh rekan saya, Mutiara. Mutiara, saya persilahkan. Next slide. Yang pertama ada profil dari perusahaan Andaro. PT Andaro Energi Tbk adalah perusahaan dengan bisnis di sektor batubara, energi utilitas, dan infrastruktur pendukung. Perseroan memulai usahanya pada tanggal 26 Agustus 2004, lalu mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Pada awal pendirian, perseroan bernama PT Padang Karunia. Bidang usaha entitas anak bergerak pada pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, logistik batubara, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. Andorra mempunyai pernyataan efektif dari BPEM LK untuk melakukan IPO atau penawaran umum pendanaan saham pada 4 Juli 2008. Penawaran pendanaan pada masyarakat yaitu sebanyak 11 miliar 139 juta 331 juta lembar saham dengan nilai nominal 100 per saham. Dengan harga penawaran 1.100 per saham, pencatatan saham-saham tersebut oleh BEI dilakukan pada tanggal 16 Juli 2008. Next slide. Selanjutnya ada profil dari perusahaan AKR Korporindo Tbk, yang merupakan perusahaan penyediaan jasa untuk solusi rantai supply yang terintegrasi. Jaringan infrastruktur logistik meliputi 15 pelabuhan laut dan sungai, serta tangki penyimpanan di 22 titik di Kepulauan Indonesia. PT AKR dengan kode entitas AKRA didirikan pada tanggal 28 November 1977. Perseroan adalah perusahaan swasta nasional pertama yang masuk ke dalam sektor bahan bakar non-subsidi, setelah pemerintah Indonesia menderegulasikan sektor minyak dan gas nomor 22 tahun 2021. PT AKR Korporindo Tbk didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 3 Oktober 1994. Jumlah saham yang didirikan sebesar 4 miliar 600.329.420 lembar saham Arta Kencana Raya Tama merupakan pemegang saham terbesar di perseroan, yaitu sebesar 58,47% saham. Perseroan juga memiliki 94,64% saham dari PT Anugrah Karya Raya yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Next slide. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan kooperatif, yaitu peristiwa penting, penghargaan yang diterima, dan pertumbuhan saham. Next slide. Yang pertama ada peristiwa penting dari PT Andaro Energi Tbk. Selama pandemi, PT Andaro Energi Tbk memfokuskan program CSR-nya di bidang penanganan COVID-19 dengan cermat dan cepat melalui program Andaro Nyalakan Raga. Grup Andaro memberikan dukungan kepada putra-putri terbaik dari wilayah operasional melalui program beasiswa Indonesia Bright Future Leader untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2020, 236 mahasiswa di Universitas Lambung Mungkarat Banjarmasin, 37 mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, dan 14 mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta mendapatkan bantuan beasiswa di bawah naungan Andaro Nyalakan Ilmu. Presiden Direktur PT Andaro Energi Tbk, Garibaldi
Thohir menerima penghargaan The Most Popular Leader in Social Media 2020 untuk kategori CEO swasta TBK. Penghargaan ini diberikan pada acara Jambore PR Indonesia ke-6 untuk pengakuan sebagai pemimpin terbaik di bidang public relation untuk kinerja dan menyampaikan kebijakannya kepada publik. Next slide. Selanjutnya, peristiwa penting dari PT AKR Corporindo Tbk. Perseroan mengalami perubahan status hukum menjadi perusahaan terbuka sejak penawaran umum saham perdana dan secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994. Dan dengan nama PT Aneka Kimia Raya Tbk, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk pada 23 September 2004, sejalan dengan penambahan lini usaha. Selanjutnya, perusahaan CSR perusahaan sebagian besar difokuskan di sektor sosial dan kesehatan terutama pada upaya penanggulangan pandemi COVID-19 untuk membantu upaya pemerintah menekankan laju pertumbuhan kasus pada tahun 2020. Dalam hal ini, Perseroan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang difokuskan kepada upaya pencegahan penyamaran virus COVID-19. Adapun total biaya yang dikeluarkan untuk program CSR Perseroan sekitar 9 miliar disalurkan ke dalam bentuk 4 mesin PCR, 10 PCR test kit, 150 masker, serta 13.500 alat pelindung diri atau APD. Perseroan menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang memasuki distribusi produk BBM pada tahun 2005. 5 tahun kemudian, Perseroan memperoleh kepercayaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas untuk mendistribusikan BBM subsidi ke beberapa wilayah di Indonesia. Perseroan mengimplementasikan sistem teknologi terpadu yang inovatif dalam pengawasan dan pengadilan pendistribusian BBM bersubsidi. Sehingga mulai tahun 2018, Perseroan kembali ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksanaan P3JBT Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak atau BBM tertentu selama 5 tahun. Next slide. PT Andaro Energi mempunyai penghargaan yaitu peringkat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER periode tahun 2019, penghargaan Subroto bidang efisiensi energi, penghargaan apresiasi wajib pajak pada tahun 2019, The Asset Triple Asian Instructor Award pada tahun 2019, The Australian Mining Deal of the Year, transaksi bidang pertambangan terbaik, The IT Global CSR Summit dan Award, mendapatkan peringkat emas Excellence in Provision of Literary and Education Award untuk program pembinaan PAUD, peringkat perak CSR Leadership Award untuk Bapak Edwin Suryajaya, penghargaan perak Best Environmental Excellence Award, wajib pajak besar yang kooperatif, patuh terhadap peraturan perpajakan, serta responsif, salah satu wajib pajak pembayar pajak badan terbesar, peringkat emas Cipta Kars Mandiri, program pelatih untuk Badan Usaha Milik Desa Indonesia Corporate Sustainability Initiative Award pada tahun 2019, kategori The Best of Social Marketing Program, anugerah Tempo Counter Distributor Award, mendapatkan nominasi The Most Tax Friendly Corporate pada tahun 2019. Next slide. Selanjutnya ada penghargaan yang diterima oleh PT AKR Corporindo Tbk. Yang pertama ada Economy Review The Best Indonesia Public Company pada tahun 2019, Industri, Large Trade in Production Good Ranking 1, Indonesia The Best Issuer Award 2019 in Trade, Service, and Investment Sector, Economic Review Isn't the Best Indonesia Now pada tahun 2019, Economic Review Runner 2019, CSC Award on of 42, The Best Public Company Choose by Analysis pada tahun 2019, Economy Review The Best Finance the Trade Sector Public Company, The Most Valuable Brands pada tahun 2019 dari Brand Finance PLC, Invector Gathering and Corporate Forum pada tahun 2019, Economic Review The Best Human Capital of Trading di Public Company, The Best Public Company pada tahun 2019, Large Trade in Production Good Economy, Sahabat UGM Universitas Gadjah Mada, dan Top 50 Big Capitalism Public Listed Company pada tahun 2019. Next slide.
Selanjutnya ada pertumbuhan saham. Pemegang saham PT Andaro Energi Tbk yang memiliki 5% atau lebih saham yaitu PT Andaro Strategic Investment 43,91% dan Garabildi Thohir 6,18% pada tahun 2019. Harga saham terendah yaitu pada triwulan 3 sebesar 975, sedangkan harga tertinggi yaitu pada triwulan 2 yaitu sebesar 1.324. Harga saham Andoro pada tahun 2020, saham terendah yaitu pada triwulan 1 sebesar 645, sedangkan harga saham tertinggi yaitu pada triwulan 4 yaitu sebesar 100.570. Harga saham PT Andaro Energi Tbk mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Ya, next slide. Selanjutnya ada pertumbuhan saham di PT AKR Koprindo Tbk. Pada tahun 2019, triwulan keempat, saham mengalami harga terendah yaitu sebesar Rp3.220 pada triwulan 1, tepatnya tanggal 31 Maret 2019, saham mendapati harga tertinggi yaitu sebesar Rp5.875. Selanjutnya pemegang saham pada PT Adaro, PT AKR Koprindo Tbk adalah PT Arka Kencana Raya Mata sebesar 59,60%, kemudian masyarakat masing-masing kepemilikan di bawah 5%, atau sebesar 38,06%, kemudian Dewan Komisaris dan Direksi sebesar 0,66%, dan Treasury Stock sebesar 1,68%. Kemudian pada tahun 2020, triwulan 1, saham mengalami harga terendah yaitu sebesar Rp1.405 pada triwulan 1, pula tepatnya pada tanggal 31 Maret 2019, saham mendapati harga tertinggi yaitu sebesar Rp3.990. Harga saham PT AKR Koprindo Tbk mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ferian Valevi. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Pada bab analisis laporan keuangan, kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama ada analisis laporan keuangan komparatif, analisis common size, analisis rasio, dan analisis arus kas. Yang pertama ada analisis laporan keuangan komparatif. Di sini terdapat perbandingan dua laporan laba rugi antara PT Adaro Energi Tbk dan PT AKR Korporindo Tbk. PT Adaro Energi Tbk mengalami penurunan penjualan sebesar minus 26,68% dan laba perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 63,56%. Beban penjualan menurun sebesar minus 21,44%, sedangkan pada PT AKR Korporindo Tbk, penjualan mengalami penurunan sebesar minus 18,37%, beban penjualan menurun 20,91% dan laba pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 36,83%. Yang selanjutnya adalah analisis common size pada PT Adaro Energi Tbk. Total aset perseroan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dengan aset lancarnya juga menurun yang awalnya 29,24% menjadi 27,13%. Selain itu, pada aset tidak lancar perusahaan mengalami penurunan. Kas dan setara kas serta persediaan lancar perusahaan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perusahaan mencatatkan penurunan liabilitas sebesar 6,73%, yaitu dari 3.983.395 US dollar pada tahun 2019 menjadi 2.429.852 US dollar pada akhir tahun 2020. Liabilitas jangka panjang dinilai sebagai penyumbang terbesar, yakni 27,73%,
dari total liabilitas perusahaan. Kenaikan terjadi pada liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 0,86%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fadil. Pada Fadil saya persilahkan. Selanjutnya adalah analisis common size. Total aset perseroan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dengan aset lancar juga menurun yang awalnya sebesar 8,69% menjadi 8,29%. Akan tetapi, pada aset tidak lancar perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2,42%. Kas dan setara kas perusahaan mengalami penurunan, akan tetapi persediaan lancar perusahaan mengalami kenaikan, baik dari aspek persediaan lancar lainnya maupun biaya-biaya di muka lancar. Next. Selanjutnya, perusahaan mencatatkan penurunan liabilitas sebesar 9,48%, yaitu dari 11,342.184.833 miliar US dollar. Pada tahun 2019 menjadi 8.127.216.543 miliar US dollar. Pada akhir tahun 2020, liabilitas jangka pendek dinilai sebagai penyambung terbesar, yakni 40,70% dari total liabilitas perusahaan pada tahun 2019. Next slide. Pada PT Adaro Energi Tbk, current ratio perusahaan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Penurunan terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020. Begitu pula pada PT AKR Koperindo Tbk yang tidak mengalami perubahan yang signifikan, akan tetapi mengalami kenaikan pada rasio cepat dan rasio lancar. Lalu perbandingannya, PT Adaro angka rasionya lebih besar akan tetapi mengalami penurunan berbanding dengan PT AKR yang mengalami kenaikan akan tetapi nilai rasio lebih kecil. Persediaan penagihan PT Adaro juga lebih cepat daripada PT AKR. Begitupun untuk jumlah hari yang dijual. PT Adaro mempunyai frekuensi yang lebih cepat. Kesimpulannya adalah pada analisis likuiditas, PT Adaro Energi Tbk lebih baik daripada PT AKR Koperindo Tbk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fadil. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh saya. Di sini ada data total utang terhadap ekuitas dari PT Adaro Energi Tbk dan PT AKR Koperindo Tbk. Di PT Adaro Energi Tbk pada tahun 2019 sebesar 9,43 dan pada tahun 2020 sebesar 7,09. Pada PT AKR Koperindo Tbk di tahun 2019 sebesar 28,25 dan di tahun 2020 sebesar 20,24. Berikutnya ada utang jangka panjang terhadap ekuitas. Pada PT Adaro Energi Tbk di tahun 2019 sebesar 5,84 dan di tahun 2020 sebesar 3,75. Sedangkan pada PT AKR Koperindo Tbk di tahun 2019 sebesar 6,55 dan di tahun 2020 sebesar 7,54. Berikutnya, rasio kelipatan bunga pada PT Adaro Energi Tbk di tahun 2019 sebesar 8,9
94 dan di tahun 2020 sebesar 1,48. Sedangkan PT AKR Korporindo Tbk di tahun 2019 sebesar 7,19 dan di tahun 2020 sebesar 15,51. Pada rasio total utang terhadap ekuitas, nilai PT AKR Korporindo jauh lebih tinggi daripada PT Adaro Energi Tbk. Pada tahun 2019, rasio total utang terhadap ekuitas AKRA adalah sebesar 28,25%, sedangkan ADRO hanya 9,43%. Begitupun pada rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dan rasio kelipatan bunga, PT AKR Korporindo memiliki nilai rasio yang lebih tinggi. Kesimpulannya, pada analisis solvabilitas, PT Adaro Energi Tbk lebih baik daripada PT AKR Korporindo Tbk. Next. Berikutnya ada imbal hasil atas aset pada PT Adaro Energi Tbk di tahun 2019 sebesar 2,5% dan di tahun 2020 sebesar 6%, sedangkan pada PT AKR Korporindo Tbk di tahun 2019 sebesar 3,1% dan di tahun 2020 sebesar 5%. Berikutnya ada imbal hasil ekuitas saham biasa pada PT Adaro Energi Tbk di tahun 2019 sebesar 10,92% dan di tahun 2020 sebesar 4,02%. Sedangkan di PT AKR Korporindo Tbk di tahun 2019 sebesar 8,6% dan di tahun 2020 sebesar 10,6%. Pada rasio imbal hasil atas aset PT Adaro Energi Tbk mengalami kenaikan, yaitu berawal dari 2,5% menjadi 6%. Lalu pada PT AKR Korporindo Tbk juga mengalami kenaikan. Selanjutnya pada imbal hasil ekuitas saham biasa, PT Adaro Energi mengalami penurunan yang awalnya 10,92% menjadi 4,02%. Sedangkan pada PT AKR Korporindo mengalami kenaikan yang sedianya 8,6% menjadi 10,6%. Next. Berikutnya ada margin laba bruto. PT Adaro Energi Tbk lebih unggul daripada PT AKR Korporindo Tbk, yaitu PT Adaro sebesar 2,275%, sedangkan PT AKR sebesar 11,6% pada tahun 2020. Berikutnya pada margin laba operasi sebelum pajak, PT Adaro masih memimpin dengan nilai 12,6% pada tahun 2019. Dan di margin laba neto, PT Adaro memiliki nilai lebih tinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 6,3%, sedangkan PT AKR sebesar 5,4%. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis rasio mengenai analisis profitabilitas pendayagunaan aset. Untuk yang pertama ada perputaran kas, di mana PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 2,76, 2020 sebesar 1,84, lalu pada PT AKR Korporindo Tbk pada 2019 sebesar 10,77 dan pada 2020 sebesar 10,39. Untuk perputaran piutang usaha pada PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 20,30 dan 2020 sebesar 18,97. Lalu pada PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 9,95 dan pada 2020 sebesar 7,95. Untuk perputaran persediaan pada PT Adaro Energi Tbk 2019 sebesar 3,26 dan 2020 sebesar 4,31. Untuk PT AKR Korporindo Tbk pada 2019 sebesar 2,68 dan pada 2020 sebesar 2,87. Untuk perputaran modal kerja pada PT Adaro Energi Tbk 2019 sebesar minus 3,94 dan di 2020 sebesar minus 4,32. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar minus 10,51 dan di 2020 sebesar minus 6,03. Selanjutnya untuk perputaran aset tetap di PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 2,08 dan 2020 sebesar 1,55.
Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 4,24 dan di 2020 sebesar 3,39. Untuk yang terakhir ada perputaran total aset di PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 0,48 dan di 2020 sebesar 0,37. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 1 dan di 2020 sebesar 0,9. Ada rasio pendayagunaan aset. Apabila rasionya semakin kecil, artinya pendayagunaan asetnya semakin baik, karena risiko dari perputaran aset menjadi lebih kecil. Pada pendayagunaan aset ini, PT Adaro Energi Tbk menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan PT AKR Korporindo Tbk. Selanjutnya. Untuk analisis profitabilitas ukuran pasar. Yang pertama ada harga terhadap laba pada PT Adaro Energi Tbk 2019 sebesar 17,91, 2020 sebesar 71,60. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 18,11 dan di 2020 sebesar 16,88. Lalu ada laba yield pada PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 0,06 dan di 2020 sebesar 0,01. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 0,05 dan di 2020 sebesar 0,07. Lalu ada dividen yield pada PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 0,01, di 2020 sebesar 0,01. Lalu PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 0,02, lalu di 2020 sebesar 0,04. Lalu ada tingkat pembayaran dividen di PT Adaro Energi Tbk di 2019 sebesar 0,24 dan di 2020 sebesar 0,95. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 0,33 dan di 2020 sebesar 0,53. Lalu ada harga tetap nilai buku di PT Adaro Energi Tbk 2019 sebesar 1,88 dan di 2020 sebesar 2,88. Untuk PT AKR Korporindo Tbk di 2019 sebesar 1,58 dan di 2020 sebesar 1,21. Analisis ukuran pasar pada PT Adaro Energi Tbk yang pertama adalah pada harga terhadap laba yang melejit dari tahun 2019 sebesar 17,1 ke tahun 2020 sebesar 71,60. Pada tahun 2019, harga terhadap laba PT AKR lebih tinggi dibandingkan PT Adaro. Akan tetapi pada tahun 2020 PT Adaro lebih tinggi daripada PT AKR. Kedua perusahaan juga mampu membayarkan dividen dengan tingkat pembayaran cukup baik di era pandemi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis arus kas. Pada PT Adaro Energi Tbk, arus kas mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu minus 19,72%. Akan tetapi, pada arus kas aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 179.169 US dollar dibanding tahun 2019. Artinya terdapat kenaikan pada aktivitas investasinya. Dan yang terakhir, arus kas aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar minus 395,47% dari tahun sebelumnya. Dan pada saldo akhir PT Adaro Energi Tbk, kas dan setara kas memiliki hasil dari perhitungan yang menurun, yaitu sebesar minus 25,54% dari tahun 2019. Sedangkan pada PT Korporindo Tbk, arus kas mengalami kenaikan di tahun 2020 yaitu sebesar 61,59% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada arus kas aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar minus 82,12% dibanding tahun 2019. Artinya terdapat penurunan pada aktivitas investasi. Dan yang terakhir, arus kas aktivitas pendanaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada saldo kas dan setara kas memiliki hasil dari perhitungan yang menurun yaitu sebesar
minus 16,74% dari tahun 2019. Next slide. Selanjutnya itu rekomendasi. Dilihat dari analisis yang telah kami lakukan, kami menyarankan agar investor atau penanam modal lebih memilih berinvestasi pada PT Adaro Energi Tbk. Karena jika dilihat dari rasio likuiditas, PT Adaro menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengelola hutang jangka pendeknya. Selanjutnya pada analisis solvabilitas, PT Adaro menunjukkan nilai yang lebih rendah. Artinya kebutuhan keuangan perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjangnya tidaklah terlalu besar dan lebih baik daripada PT AKR Corporindo Tbk. PT Adaro Energi Tbk juga mampu menghasilkan dividen dengan tingkat pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan PT AKR Corporindo Tbk. Next slide. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan untuk kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan yang telah dihitung, maka kinerja PT Adaro Energi lebih unggul dibandingkan dengan PT AKR Corporindo Tbk untuk periode 2019 dan 2020. Sehingga saham ADRO lebih direkomendasikan untuk diinvestasikan oleh para investor. Sekian presentasi dari saya, akan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.